Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Aulia, mahasiswa semester 7 jurusan PAI STIP Al-Haria. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang beriman kepada hari akhir. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian beriman kepada hari akhir, dalil tentang hari akhir, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan perilaku beriman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengertian beriman kepada hari akhir, kita tahu manusia itu akan terus bertambah usia dan meninggalkan dunia ini. Akhirnya kembali menjadi tanah, langit dan bumi akan hancur pada saatnya, matahari akan kehabisan cahayanya lalu padam. Nah, kemudian untuk memahami ini kita juga harus bisa paham apa itu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Nah, kemudian dalam pengertian beriman kepada hari akhir ini ada beberapa golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama, golongan ateis. Golongan ateis yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempunyai Tuhan atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Kemudian yang kedua, golongan agama ardi. Golongan agama ardi yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi ini yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, golongan agama samawi. Golongan agama samawi yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil beriman kepada hari akhir. Salah satunya ada di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya adalah sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Materi selanjutnya tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ini adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang. Yang pertama dimulai dengan alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur. Alam kubur adalah gerbang pertama manusia menuju alam akhirat. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini adalah hari kebangkitan seluruh umat manusia, dimulai dari umatnya Nabi Adam sampai kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaumul hasar. Yaumul hasar adalah hari di mana digiringnya semua umat manusia ke dalam satu tempat yang bernama padang mahsyar. Kemudian yang keempat, yaumul hisab. Yaumul hisab yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Kemudian yang kelima, yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri melaporkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Yang keenam, sirat. Sirat itu adalah jalan menuju surga.
Sirat sering disebut dengan jembatan Sirotol Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, akan berjalan melewati sirat sampai kepada surga. Tetapi bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga tetapi jatuh ke dalam jurang neraka. Yang terakhir Yaumul Jaza. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Ketika kita sudah melewati beberapa tahapan tadi, yang terakhir Yaumul Jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan ini antara masuk ke dalam surga ataupun ke neraka. Nah, surga itu adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Sebaliknya, neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Nah, selanjutnya tanda-tanda terjadinya hari akhir. Tanda-tanda kiamat subro. Yang pertama, banyaknya kemaksiatan. Yang kedua, banyaknya masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Yang ketiga, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang keempat, ilmu agama diabaikan. Yang kelima, banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawinya saja. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Sebetulnya, tanda-tanda kiamat kubro itu banyak sekali, tapi saya hanya menyantumkan beberapa saja. Yang pertama, tanda-tandanya yaitu munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya binatang melata yang aneh. Yang ketiga, matahari terbit dari arah barat. Yang keempat, keluarnya gas beracun dari sudut bumi. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan bersholawat. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Yang kelima, bergaul dengan orang soleh. Yang keenam, mengembangkan potensi diri. Dan yang ketujuh, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Baik, itu adalah materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai beriman kepada hari akhir. Kesimpulannya, yang pertama, suatu saat alam semesta beserta isinya itu akan rusak dan hancur yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat atau hari akhir itu ada alam barzah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Sirat, Yaumul Jaza, dan ada surga dan neraka. Selanjutnya tanda-tanda kiamat subro tadi sudah saya bacakan, diantaranya adalah banyaknya kemaksiatan, banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian ilmu agama diabaikan, banyak orang yang memikirkan kepentingan duniawinya saja. Selanjutnya tanda-tanda kiamat kubro, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela ini adalah perilaku dari beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak sholawat, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan dapat mengembangkan potensi diri, memupuk tali persaudaraan, dan silaturahmi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.